Sebuah temuan mengerikan mengguncang Batam dan perbatasan Indonesia. Lampu putar mobil polisi. Sebuah kapal nelayan yang tampak biasa, ternyata menyimpan rahasia kelam di balik lambungnya. Saat aparat melakukan pemeriksaan rutin, mereka justru dikejutkan dengan pemandangan tak masuk akal, 36 mayat manusia menumpuk dengan kondisi mengenaskan. Penemuan ini bukan hanya menggemparkan warga sekitar, tapi juga memunculkan pertanyaan besar. Ornamen tanda tanya hitam, siapa sebenarnya orang-orang ini? Ornamen tanda tanya hitam, bagaimana mereka bisa berakhir di dalam kapal nelayan? Ornamen tanda tanya hitam dan rahasia apa yang berusaha ditutup-tutupi di wilayah perbatasan? Dalam video kali ini, kami akan mengungkap kronologi lengkap kejadian, kesaksian saksi mata, hingga fakta-fakta mengejutkan yang selama ini terkubur rapat. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Pagi itu, langit di atas perairan Batam masih kelabu. Kabut tipis menggantung di atas ombak kecil yang bergulung pelan. Dari kejauhan, siluet kapal nelayan tua tampak mengapung nyaris tanpa gerakan. Ket di lambungnya mengelupas, warnanya kusam, dan bendera yang berkibar di ujung tiangnya tampak lusuh tak jelas lagi asalnya. Ardi Pratama, seorang jurnalis investigasi dari Batam, tak pernah menyangka hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia mendapat kabar dari seorang nelayan tua, Pak Leman, bahwa ada kapal aneh yang sudah berhari-hari diam di perairan sekitar Pulau Nipah. Itu kapal bukan kapal biasa, Nak Ardi. Suara Pak Leman terdengar serak ketika mereka berbincang di pelabuhan Batu Ampar. Orang-orang sudah lihat, tapi nggak ada yang berani mendekat. Bau amisnya bukan bau ikan. Perkataan itu langsung membuat Ardi penasaran. Sebagai jurnalis, ia terbiasa mendengar rumor. Tapi nada suara Pak Leman berbeda kali ini, ada ketakutan yang nyata di balik tatapan matanya. Hari itu juga, aparat patroli laut dari Pangkalan Penjaga Laut Batam melakukan pemeriksaan rutin. Kapten Surya, komandan yang dikenal tegas, memimpin timnya. Kapal itu mencurigakan. Tidak ada aktivitas nelayan di dek. Tidak ada jaring terbentang. Tapi juga tidak bergerak menjauh, ujarnya kepada Serka Wahyu, salah satu anggotanya. Ketika kapal patroli mendekat, bau busuk segera menyeruak. Bau itu menusuk hidung, lebih tajam dari bau ikan busuk di pasar. Astaga, bau apa ini? Serka Wahyu menutup hidungnya dengan kain, matanya berair. Semakin dekat, bau itu semakin menjadi-jadi, seakan ada sesuatu yang membusuk di dalam lambung kapal. Ardi, yang ikut menumpang kapal patroli karena mendapat izin khusus dari Kapten Surya, mencoba menahan napas. Ia mengeluarkan kamera kecilnya, merekam setiap detik. Ini bukan sekadar kapal rusak, pikirnya. Ada sesuatu di dalamnya. Ketika akhirnya mereka naik ke dek kapal misterius itu, suasana hening menyelimuti. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya suara berdecit papan kayu yang lapuk saat diinjak. Di bagian belakang, ada pintu kayu menuju lambung kapal. Pintu itu terkunci, namun karatan. Dengan sedikit tenaga, Serka Wahyu berhasil mendobraknya. Begitu pintu terbuka, udara pengap bercampur bau busuk langsung menyeruak deras. Cahaya senter mereka menyorot ke dalam ruangan sempit. Dan di sanalah, mereka menemukan pemandangan yang akan menghantui ingatan mereka selamanya. 36 tubuh manusia menumpuk di ruang gelap itu. Sebagian sudah membusuk, kulit mengelupas, wajah tak lagi bisa dikenali. Sebagian lain masih terlihat lebih utuh, namun pucat kaku, seolah baru meninggal beberapa hari sebelumnya. Pakaian mereka beragam, ada yang masih mengenakan kaos sederhana, ada pula yang tampak seperti pakaian pekerja. Ardi terpaku. Tangannya bergetar hebat, kamera hampir terjatuh. Ia merasa perutnya mual, tapi matanya tak bisa berpaling. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Kapten Surya berusaha tetap tegar. Cepat catat dan dokumentasikan. Kita harus tahu siapa mereka. Jangan ada yang menyentuh dulu sebelum tim forensik datang. Suaranya serak, jelas menahan emosi. Salah satu prajurit yang ikut serta hampir pingsan. Ia memegang mulutnya, muntah di sudut dek. Semua orang terdiam, hanya suara ombak dan burung camar yang masih terdengar di luar. Ardi mencoba mengatur napas, lalu mulai merekam. Hari ini, di perairan Batam, tepatnya dekat Pulau Nipah, ditemukan 36 mayat manusia di dalam sebuah kapal nelayan misterius. Identitas mereka masih belum diketahui. Bau busuk yang tercium hingga jauh membuat kapal ini akhirnya diperiksa aparat, suaranya bergetar, namun ia tahu ini adalah liputan terpenting sepanjang karirnya. Sementara itu, warga pesisir yang melihat dari kejauhan mulai berkerumun. Kabar menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari dermaga ke warung kopi. Kapal hantu, seru seorang ibu paruh baya. Itu bukan kapal manusia.
Ada kutukan di dalamnya. Pak Leman, yang sejak awal memberi kabar, hanya bisa duduk terpaku di pelabuhan. Wajahnya pucat pasi. Saya sudah bilang, itu bukan kapal biasa, gumamnya lirih, seolah menyesali mengapa ia harus memberitahu Ardi. Kapal misterius itu akhirnya ditarik ke dermaga milik aparat untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun bau busuk tetap menempel di udara, membuat siapapun yang lewat menutup hidung. Malam itu, Batam tidak tidur. Kota itu dipenuhi bisik-bisik, spekulasi, dan ketakutan. Bagi Ardi, ini baru permulaan. Ia tahu, di balik 36 mayat itu, pasti ada cerita yang jauh lebih gelap. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalanya, siapa mereka? Dari mana datangnya? Mengapa bisa berakhir di kapal nelayan tua? Dan yang paling menakutkan, apakah ada yang berusaha menutupi semua ini? Namun satu hal jelas, perbatasan Indonesia ternyata menyimpan rahasia yang lebih mencekam daripada yang pernah ia bayangkan. Kapal nelayan tua itu akhirnya ditambatkan di dermaga milik aparat di Batu Ampar. Malam turun dengan cepat, namun bau busuk dari lambung kapal masih menyebar ke seluruh area, membuat banyak orang yang melintas menutup hidung dan mempercepat langkah. Cahaya lampu sorot menyoroti lambung yang catnya terkelupas, memperlihatkan tulisan samar berbahasa asing yang tak lagi jelas terbaca. Ardi Pratama berdiri tak jauh dari sana, menatap kapal itu dengan perasaan campur aduk. Ia masih terbayang pemandangan mengerikan di dalamnya. Tubuh-tubuh kaku yang menumpuk, mata kosong yang menatap hampa meski sebagian wajah sudah tak utuh lagi. Namun sebagai jurnalis investigasi, rasa takutnya kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang semakin membara. Kapten Surya berjalan mendekat, wajahnya terlihat lelah namun matanya tetap tajam. Ardi, kau boleh meliput, tapi ada batasnya. Jangan semua kau tulis sekarang. Beberapa hal masih harus kami pastikan, katanya dengan nada tegas. Ardi mengangguk. Saya mengerti, Kapten. Tapi masyarakat berhak tahu. Kapal ini bukan kapal biasa. Dan 36 mayat itu bukan kebetulan. Sementara itu, Serka Wahyu dan beberapa anggota lain sudah mulai melakukan pencatatan. Nomor lambung kapal diperiksa, bekas skate di buritan difoto, bahkan tali jangkar dan jaring usang diperiksa satu persatu. Namun keanehan langsung terlihat, tidak ada dokumen kapal, tidak ada tanda-tanda kepemilikan resmi, bahkan nama kapal pun seolah sengaja dihapus. Seperti kapal hantu, gumam Wahyu sambil mengelap keringat dari dahinya. Tak ada catatan, tak ada bendera jelas. Bagaimana bisa kapal seperti ini berkeliaran di perairan internasional? Ardi mencatat setiap kata. Ia tahu, detail kecil semacam ini akan menjadi kunci dalam liputannya nanti. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Dari mana kapal ini berasal? Keesokan harinya, dermaga Batu Ampar dipenuhi wartawan dan warga yang penasaran. Polisi garis kuning dipasang mengelilingi area, tapi desas-desus terus beredar. Ada yang mengatakan kapal itu dari Myanmar, ada pula yang bilang dari Thailand. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa kapal itu milik sindikat gelap dari Tiongkok. Pak Leman, nelayan tua yang pertama kali memberitahu Ardi, juga datang pagi itu. Ia berdiri agak jauh, memandangi kapal dengan wajah muram. Saya pernah lihat lambung kapal itu, Nak Ardi, katanya pelan ketika ditemui. Dulu, sekitar 2 bulan lalu, saya melihatnya di sekitar perairan Johor. Kapalnya sama. Tapi waktu itu saya lihat ada banyak orang di atas dek. Mereka bukan nelayan. Mereka terlihat lemah, seperti orang kelaparan. Ardi menelan ludah. Cerita itu menambah potongan puzzle yang membingungkan. Kalau benar begitu, berarti kapal ini sudah berlayar jauh. Tapi kenapa sekarang berisi mayat? Tanyanya dalam hati. Di sisi lain, tim forensik bekerja tanpa henti. Mereka mulai mengevakuasi mayat satu persatu, dengan kantong jenazah hitam berderet di dermaga. Setiap kali satu jenazah dibawa keluar, suasana hening tercipta. Bau busuk semakin menusuk, membuat beberapa warga menutup mata dan menahan napas. Kapten Surya mengumpulkan timnya, termasuk Ardi yang masih diberi akses terbatas. Dengar baik-baik, kapal ini tidak terdaftar di Indonesia. Dari bentuk lambung dan model mesinnya, kemungkinan besar kapal ini buatan Vietnam atau Thailand. Tapi kita belum bisa memastikan asalnya. Yang jelas, ini kapal ilegal. Kalau ilegal, bagaimana bisa masuk ke perairan Batam tanpa terdeteksi? Tanya Ardi. Kapten Surya menghela napas. Itu yang sedang kami cari tahu. Ada kemungkinan kapal ini sengaja ditinggalkan di sini. Didorong arus, atau memang sengaja ditambatkan supaya kita menemukannya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Ardi merinding. Jika benar kapal itu sengaja ditinggalkan, artinya ada pihak yang ingin mengirim pesan.
Tapi pesan untuk siapa? Malam harinya, Ardi menuliskan catatan untuk liputan awalnya. Ia menulis tentang kronologi penemuan kapal, jumlah mayat, dan dugaan awal tentang identitas kapal. Namun ia menahan diri untuk tidak menulis spekulasi terlalu jauh. Ia tahu, kasus sebesar ini bukan sekadar berita kriminal biasa, ada sesuatu yang lebih besar bersembunyi di baliknya. Di warung kopi dekat dermaga, perbincangan warga semakin panas. Ada yang menyebut kapal itu kapal penyelundup manusia. Ada yang yakin itu kapal pengungsi dari Myanmar yang gagal mencapai tujuan. Tapi ada juga yang menyebut kapal itu bagian dari sindikat perdagangan organ. Kalau cuma penyelundupan manusia, kenapa mereka semua mati? Tanya seorang bapak parubaya. Kalau pengungsi, mestinya ada tanda-tanda kehidupan. Tapi ini, mayat semua. Seperti sengaja dibiarkan mati. Ardi mendengarkan dengan seksama. Ia tahu rumor bisa menyesatkan, tapi kadang di balik rumor ada potongan kebenaran. Di sisi lain, hasil pemeriksaan awal tim forensik membuat suasana semakin mencekam. Dari 36 mayat, sebagian ditemukan dengan kondisi aneh, ada bekas sayatan halus di bagian tubuh tertentu. Tidak seperti luka karena pembusukan biasa. Ketika Ardi menanyakan hal ini kepada salah satu petugas forensik yang enggan disebut namanya, jawaban singkat yang ia dapat membuatnya semakin resah. Bukan hanya mati kelaparan atau kehabisan oksigen. Ada kemungkinan beberapa dari mereka sengaja dimatikan untuk tujuan tertentu. Malam itu, Ardi kembali ke rumah kontrakannya di Batam dengan pikiran kalut. Ia memandangi layar laptop yang kosong, kursor berkedip menantinya menulis. Tapi kata-kata sulit keluar. Ia merasa seakan sedang menatap ke jurang gelap yang siap menelannya. Di luar, suara kapal-kapal kecil masih terdengar. Batam, kota perbatasan yang selalu ramai dengan aktivitas laut, kini menjadi pusat perhatian nasional. Semua orang menunggu jawaban, siapa pemilik kapal itu, dari mana asalnya, dan siapa sebenarnya 36 korban yang terbaring kaku di dalamnya. Ardi menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan wajah-wajah pucat itu kembali muncul, seolah menuntut untuk diceritakan. Ia tahu, tugasnya baru dimulai. Kapal itu bukan sekadar kapal nelayan tua. Kapal itu adalah kuburan terapung, saksi bisu dari sebuah rahasia besar yang siap mengungkapkan dirinya. Dan Ardi, mau tidak mau, kini sudah terjerat di dalam misteri perbatasan yang mencekam itu. Hari ketiga setelah penemuan kapal nelayan tua itu, dermaga Batu Ampar berubah menjadi semacam ruang duka raksasa. Kantong-kantong jenazah hitam berderet rapi, dijaga ketat aparat. Aroma formalin bercampur bau busuk mayat masih menusuk hidung. Meski tim medis berusaha sekuat tenaga menutupi dengan cairan pengawet. Ardi Pratama berdiri di tepi garis polisi, memandangi satu persatu kantong jenazah. Ia bukan orang yang mudah goyah, tapi kali ini kakinya terasa lemas. 36 manusia, setiap kantong berisi cerita hidup yang terputus paksa. Dan tugasnya adalah mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Kapten Surya mendekat, wajahnya keras tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa murung. Hasil identifikasi awal menunjukkan sebagian korban laki-laki, sebagian perempuan, bahkan ada yang masih remaja, katanya pelan. Pakaian mereka sederhana. Beberapa membawa potongan kertas dengan tulisan asing di saku. Ardi langsung menyalakan rekorder kecilnya. Tulisan asing? Dari bahasa mana, Kapten? Kapten Surya menggeleng. Ada yang menggunakan huruf Myanmar, ada juga tulisan yang mirip Khmer, bahasa Kamboja. Beberapa potongan kertas bahkan ada tulisan Latin dengan ejaan yang aneh, seperti catatan perjalanan, atau mungkin daftar nama. Ardi menelan ludah. Potongan informasi itu membuka kemungkinan besar. Korban-korban ini mungkin berasal dari berbagai negara, digiring ke satu kapal menuju entah kemana. Sementara itu, Serka Wahyu baru saja selesai membantu tim forensik. Bajunya basah keringat, wajahnya pucat. Saya ikut membuka beberapa kantong, katanya lirih pada Ardi. Ada seorang gadis, usianya mungkin belum 20 tahun. Wajahnya masih bisa dikenali, kulitnya pucat, di tangannya masih ada gelang plastik bertuliskan bahasa asing. Seperti gelang identitas rumah sakit. Ardi tercekat. Gelang rumah sakit? Itu berarti ada jejak medis pada korban. Apakah mereka pasien yang dibawa paksa? Atau korban perdagangan organ yang gagal diproses? Di warung kopi malam harinya, Ardi kembali menemui Pak Leman. Lelaki tua itu duduk menatap kosong ke arah laut. Nak Ardi, saya sudah lama mendengar kabar buruk soal kapal-kapal gelap di perairan ini, ujarnya lirih. Banyak orang dari negara lain yang mencoba masuk lewat jalur Batam. Ada yang ingin kerja, ada yang jadi korban sindikat. Tapi sebanyak ini,
36 orang mati sekaligus, saya belum pernah dengar. Ardi mengangguk. Tapi apakah mungkin mereka para pekerja migran ilegal? Tanyanya. Pak Leman menunduk. Bisa jadi. Tapi biasanya kalau migran, ada tujuan jelas, Malaysia, Singapura. Mereka tidak akan dibiarkan mati di tengah laut. Ini berbeda. Ini seperti kapal mati. Keesokan harinya, Ardi mendapat akses khusus ke pos forensik yang didirikan di dekat pelabuhan. Ia diperlihatkan hasil pemeriksaan awal. Dari 36 mayat, 12 diantaranya memiliki tanda-tanda kekurangan gizi parah, tulang menonjol, perut kempis. Beberapa lainnya memiliki bekas ikatan di pergelangan tangan. Dan yang paling mengejutkan, 5 korban ditemukan dengan bekas luka sayatan rapi di bagian tubuh tertentu. Seorang dokter forensik bernama Dr. Ratna, yang memimpin tim, menjelaskan dengan suara rendah. Kami belum bisa memastikan, tapi ada indikasi mereka bukan hanya mati karena kelaparan atau kehabisan oksigen. Ada kemungkinan beberapa dari mereka sengaja dimatikan, mungkin untuk diambil organ dalamnya. Bekas sayatan ini terlalu halus untuk kecelakaan. Ardi menatap kertas hasil autopsi, darahnya berdesir dingin. Jika benar begitu, maka kasus ini jauh lebih mengerikan dari yang ia duga. Ini bukan hanya tragedi migran, tapi mungkin bagian dari jaringan perdagangan organ internasional. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab, siapa para korban itu? Di media sosial, isu mulai meledak. Warga Batam ramai membicarakan kapal mayat yang ditemukan di laut. Ada yang menuduh itu korban pengungsi Rohingya yang gagal menyeberang. Ada pula yang yakin itu orang-orang dari Kamboja atau Vietnam. Bahkan ada spekulasi liar yang menyebut mereka WNI yang dijebak sindikat. Ardi tahu, kebenaran tak bisa hanya didasarkan pada spekulasi. Ia harus mencari bukti nyata. Maka ia mulai menelusuri ke beberapa pelabuhan kecil di Batam yang sering jadi jalur tikus migran ilegal. Di sebuah pelabuhan gelap di daerah Bengkong, Ardi bertemu seorang calo bernama Riko yang mau bicara dengan syarat identitasnya disamarkan. Saya pernah lihat orang-orang asing itu, Bang, katanya sambil merokok. Beberapa minggu lalu, ada rombongan sekitar 40 orang diturunkan di pelabuhan kecil. Mereka dipaksa masuk kapal tuan. Katanya mau dibawa ke Malaysia. Tapi saya lihat wajah mereka ketakutan. Ada yang menangis. 40 orang? Tapi yang ditemukan hanya 36, sela Ardi cepat. Riko mengangguk. Mungkin ada yang mati lebih dulu. Atau mungkin 4 orang lain berhasil kabur. Saya nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, mereka bukan orang Indonesia. Dari logatnya, ada yang dari Myanmar, ada yang dari Laos. Potongan informasi ini membuat Ardi semakin yakin bahwa para korban adalah imigran gelap yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri, namun justru dijebak sindikat. Namun tetap ada yang ganjil. Mengapa mereka semua dibiarkan mati di kapal? Jika sindikat ingin menyelundupkan, mestinya mereka dijaga agar tetap hidup sampai tujuan. Disinilah Ardi kembali teringat pada ucapan Dr. Ratna tentang bekas sayatan di tubuh beberapa korban. Jika benar mereka dimanfaatkan untuk perdagangan organ, maka nasib para korban jelas bukan sekadar gagal menyeberang, melainkan sengaja dijadikan komoditas. Malam itu, Ardi menulis di buku catatannya, 36 korban. Identitas berbeda-beda. Dugaan kuat migran ilegal dari Asia Tenggara. Sebagian mati kelaparan, sebagian mungkin sengaja dimatikan. Ada bekas luka operasi mencurigakan. Sumber mengatakan awalnya ada sekitar 40 orang. Artinya, ada yang hilang. Pertanyaan, di mana mereka? Pertanyaan itu menghantui Ardi hingga ia sulit tidur. Ia merasa, di balik keheningan Laut Batam, ada jeritan orang-orang tak dikenal yang terputus nasibnya. Dan ia tahu, jika ingin menemukan kebenaran, ia harus terus menggali, meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Suasana dermaga Telaga Punggur masih belum benar-benar tenang sejak penemuan 36 mayat di dalam kapal nelayan Harapan Jaya. Bau amis bercampur busuk seakan masih menempel di udara, membuat banyak orang enggan berlama-lama berada di sana. Meski begitu, aparat masih terus berjaga ketat. Raka duduk di tangga dermaga sambil menatap laut yang bergelombang tenang, seolah tak peduli pada rahasia gelap yang baru saja terkuak. Di sampingnya, Lestari membuka buku catatan kecil yang penuh coretan. Aku masih nggak habis pikir, Rak. Siapa orang-orang itu? Dan kenapa bisa disimpan di lambung kapal seperti barang? Tanyanya dengan wajah tegang. Raka menarik napas panjang, lalu menjawab pelan, aku rasa ini bukan cuma soal penyelundupan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar. Kalau benar mereka korban perdagangan manusia, berarti jaringan ini udah lama beroperasi. Malam itu,
Komandan Arif memanggil tim kecil ke sebuah ruangan darurat yang disulap menjadi posko investigasi. Lampu neon redup berkelip, menambah kesan muram. Di meja, terpampang peta besar perairan Batam yang dipenuhi tanda silang merah. Kapal ini, ujar Komandan Arif sambil menunjuk salah satu titik, ditemukan hanyut tak jauh dari jalur tikus menuju Johor. Artinya, kapal memang diarahkan ke wilayah abu-abu perbatasan. Pak Hasan, nelayan tua yang sebelumnya memberi informasi, ikut duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Saya sudah sering lihat kapal asing mondar-mandir malam hari. Tapi biasanya mereka hanya singgah sebentar, lalu hilang ke arah laut lepas, ujarnya dengan suara bergetar. Lestari segera mencatat, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Apakah ada tanda-tanda kalau itu kapal pengangkut manusia? Tanyanya. Pak Hasan menggeleng pelan. Semua kapal terlihat sama, Mbak. Tapi beberapa kali saya dengar teriakan samar dari arah laut. Waktu itu saya kira cuma suara mesin atau burung malam. Tapi sekarang saya yakin, itu suara orang. Kata-kata itu membuat ruangan mendadak hening. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Seakan semua potongan puzzle mulai membentuk gambaran mengerikan. Ada ratusan, bahkan ribuan orang yang mungkin sudah dikirim lewat jalur gelap itu, dan 36 mayat yang ditemukan hanyalah sebagian kecil dari korban. Malam semakin larut, tapi investigasi justru kian memanas. Dari hasil otopsi sementara, dokter forensik melaporkan bahwa sebagian besar korban meninggal akibat kehabisan oksigen. Mereka dikurung di ruang sempit tanpa ventilasi. Ada pula yang tubuhnya penuh luka lebam, seolah disiksa sebelum akhirnya meninggal. Fakta itu membuat suasana posko semakin mencekam. Artinya, mereka tidak hanya diselundupkan. Mereka diperlakukan seperti hewan, atau lebih buruk, gumam Raka, mengepalkan tangan. Komandan Arif menatap semua yang hadir dengan sorot mata tajam. Kita berhadapan dengan jaringan besar. Bisa jadi ada keterlibatan oknum di dalam negeri, karena mustahil kapal sebesar itu bisa keluar masuk tanpa ada yang tahu. Aku butuh kalian semua tetap waspada. Setelah rapat usai, Raka dan Lestari keluar menuju dermaga. Angin laut malam menusuk tulang, membawa aroma asin bercampur karat. Raka menatap jauh ke arah lampu-lampu Johor yang tampak berkelip di seberang sana. Terlalu banyak rahasia di perbatasan ini, Les. Seolah laut menyembunyikan semua kejahatan di balik tenangnya. Lestari menutup jaketnya rapat-rapat, lalu berkata lirih, kalau benar ada sindikat, mereka pasti sudah tahu kita mulai mengorek-ngorek. Aku khawatir kita jadi target selanjutnya. Tak lama kemudian, sebuah kejadian mengejutkan membuat mereka terdiam. Dari kejauhan, terlihat sebuah kapal tanpa lampu melintas cepat, hanya terdengar suara mesinnya yang berat. Kapal itu bergerak ke arah jalur tikus, lalu lenyap dalam kegelapan. Raka refleks mengeluarkan kamera kecil dan mencoba memotret, meski cahaya hampir tak ada. Kapal itu bukan kapal biasa, ujarnya yakin. Namun sebelum mereka sempat mengejar, dua aparat patroli yang berjaga berlari menghampiri. Jangan macam-macam. Ada instruksi untuk tidak melakukan gerakan di luar protokol. Kita belum tahu siapa yang mengendalikan jalur itu, ujar salah satu aparat dengan wajah tegang. Lestari menelan ludah, perasaannya semakin tak menentu. Rak, apa mungkin kapal itu bagian dari jaringan yang sama? Raka mengangguk perlahan. Dan kalau benar begitu, berarti sindikat ini masih aktif. 36 mayat itu, hanya puncak gunung es. Di saat yang sama, di seberang lautan, entah di Johor atau mungkin lebih jauh, seseorang sedang menunggu kabar. Sebuah pesan singkat terkirim dari ponsel satelit, kapal ditemukan. Operasi bocor. Hentikan semua pengiriman sementara. Tak ada nama, tak ada tanda tangan. Hanya pesan singkat yang menegaskan satu hal, ada kekuatan besar yang bekerja di balik misteri ini. Raka, Lestari, dan bahkan Komandan Arif mungkin baru menyentuh permukaan. Jejak gelap di perbatasan baru saja dimulai, dan bayang-bayang maut kini sudah mengintai mereka semua. Malam itu Batam diselimuti kabut tipis. Dermaga Telaga Punggur yang biasanya ramai nelayan, kini lebih mirip benteng sunyi. Aparat berseragam berjaga di tiap sudut, senjata di tangan, mata tak pernah lepas dari laut gelap yang tak bertepi. Namun meski penjagaan diperketat, perasaan ganjil terus menghantui semua yang terlibat dalam kasus 36 mayat itu. Raka duduk di ruang kecil penginapan murah bersama Lestari. Mereka memilih menginap dekat dermaga agar bisa mengikuti perkembangan. Lestari sibuk menyalin catatan di laptop, sementara Raka gelisah mondar-mandir. Les, aku punya firasat buruk. Tadi siang aku lihat dua orang asing nongkrong di warung dekat dermaga. Mereka bukan orang sini, ujarnya.
Lestari menoleh, wajahnya menegang. Kamu yakin? Jangan-jangan cuma nelayan dari pulau lain. Bukan, tegas Raka. Mereka pakai topi hitam, wajah ditutupi masker, dan terus menatap kita. Begitu aku balik badan, mereka langsung pergi. Aku rasa, mereka bagian dari sindikat. Hening sejenak menyelimuti kamar sempit itu. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Lestari menutup laptopnya, lalu duduk dekat Raka. Kalau benar mereka mengawasi, berarti kita sudah masuk radar. Mereka bisa saja menghilangkan kita. Belum sempat Raka menjawab, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu ia mengangkat. Suara serak terdengar di seberang. Kalian yang suka ikut campur, berhentilah. Kalau tidak, kalian akan bernasib sama seperti 36 mayat itu. Lalu sambungan terputus. Wajah Raka pucat. Lestari menatapnya panik. Rak, siapa itu? Raka menelan ludah. Ancaman. Mereka tahu keberadaan kita. Keesokan paginya, Raka melapor kepada Komandan Arif. Di posko dermaga, suasana tegang. Arif mendengarkan dengan rahang mengeras. Ini bukan ancaman main-main. Sindikat sudah tahu kita menyelidiki jalur mereka. Lalu bagaimana, Komandan? Tanya Lestari. Arif berdiri tegap, menatap peta besar perairan. Kita harus main lebih hati-hati. Jangan sampai ada bocor informasi. Aku curiga, ada mata-mata di dalam kita. Kalimat itu membuat suasana ruangan kian mencekam. Semua aparat saling pandang, seolah bisa jadi siapa saja pengkhianatnya. Di luar ruangan, Pak Hasan yang kebetulan datang melapor wajahnya semakin pucat. Tadi malam saya lihat kapal tanpa lampu lagi, Komandan. Tapi kali ini ada suara tembakan. Setelah itu, sunyi. Arif mengangguk. Mereka mulai panik. Bisa jadi mereka sedang memindahkan barang bukti, atau korban baru. Sore hari, Raka dan Lestari memutuskan kembali ke dermaga untuk mencari petunjuk. Angin laut membawa aroma amis yang sama dengan malam penemuan mayat. Lestari mendadak menatap ke arah laut, matanya membelalak. Rak, lihat itu! Sebuah karung besar berwarna biru hanyut mendekati dermaga. Dengan bantuan nelayan, karung itu diangkat. Begitu dibuka, tercium bau menyengat. Di dalamnya ada tubuh manusia, seorang pria muda, dengan bekas ikatan di tangan dan kaki. Wajahnya pucat, matanya masih terbuka, membeku dalam ketakutan terakhirnya. Lestari menjerit, menutup mulutnya. Raka gemetar menahan amarah. Mereka sengaja membuang mayat ini untuk menakut-nakuti kita. Saat aparat membawa karung itu ke posko, seorang anak kecil nelayan berlari menghampiri. Nafasnya tersengal. Om, Tante, tadi ada orang asing tanya-tanya kalian di warung Bumina. Mereka bilang kalian harus segera pergi dari Batam. Ancaman itu semakin nyata. Malamnya, di penginapan, suara langkah kaki terdengar di lorong. Raka mengintip lewat jendela kecil di pintu. Dua pria bertopi hitam berdiri di ujung lorong, tampak menunggu. Les, kita nggak aman di sini, bisik Raka. Mereka memutuskan menghubungi Komandan Arif. Tak lama, aparat datang membawa mereka ke tempat perlindungan sementara. Namun rasa takut tak hilang. Bahkan semakin bertambah. Raka sadar, sindikat ini tak hanya berkuasa di laut, tapi juga punya tangan panjang di darat. Mereka bisa muncul kapan saja, di mana saja. Di posko, Komandan Arif menggelar rapat darurat. Kita sudah dapat sinyal. Ada kapal besar yang akan berangkat dari Batam ke Johor dalam 2 hari. Kapal itu kemungkinan membawa manusia untuk diselundupkan. Raka spontan angkat suara, kita harus hentikan, Komandan. Jangan sampai ada korban lagi. Arif menatapnya tajam. Aku tahu semangatmu, Rak. Tapi ini berbahaya. Kalau mereka sudah berani mengancam, artinya mereka punya kekuatan yang tak main-main. Meski begitu, tekad Raka tak surut. Kalau kita diam, mereka akan terus membunuh. Di luar posko, malam semakin pekat. Ombak menghantam dermaga, seakan laut sendiri ikut gelisah. Sementara itu, di sebuah gudang tua dekat pelabuhan tikus, sekelompok pria bersenjata berkumpul. Pemimpin mereka, seorang pria tinggi dengan bekas luka di wajah, berbicara dingin. Orang-orang itu terlalu banyak tahu. Wartawan, aktivis, bahkan aparat. Kita harus beri pelajaran. Mulai besok, mereka tidak akan bisa lagi ikut campur. Ancaman itu nyata. Bayangan maut semakin dekat. Raka, Lestari, dan Komandan Arif kini bukan hanya penyelidik, mereka telah resmi menjadi target. Malam itu, laut di sekitar Batam seperti menahan napas. Angin membawa hawa asing menusuk, sementara langit dipenuhi awan hitam yang menutupi cahaya bulan. Di posko dermaga,
Komandan Arif mendapat laporan dari radar patroli laut. Ada sebuah kapal besar tanpa identitas yang terdeteksi bergerak cepat menuju perbatasan Johor. Ini bisa jadi kapal yang kita tunggu, ucap Arif dengan nada tegas. Ia menoleh ke tim kecilnya. Siapkan perahu cepat. Kita akan lakukan pengejaran malam ini. Raka dan Lestari yang ikut hadir menatap satu sama lain. Raka merasa darahnya berdesir. Inilah momen yang selama ini ia nantikan, bukti nyata keberadaan sindikat di perbatasan. Namun di sisi lain, ia tahu mereka kini juga sedang diawasi, bahkan terancam. Komandan, biarkan saya ikut, kata Raka mantap. Arif menatapnya lama, lalu menghela napas. Ini bukan liputan biasa, Raka. Kalau ikut, kau harus siap menghadapi peluru dan ombak. Aku sudah siap, balas Raka tegas. Perahu patroli bermesin ganda dilepaskan ke laut. Lampu dimatikan agar tak terdeteksi. Suara mesin meraung, membelah gelombang malam. Raka duduk di belakang, Lestari di sampingnya, wajahnya pucat namun matanya tajam. Rak, kalau sesuatu terjadi, bisiknya, tapi Raka segera menggenggam tangannya. Kita harus kuat. Ini jalan menuju kebenaran. Tak lama, bayangan kapal besar mulai terlihat di kejauhan. Siluetnya gelap, tanpa lampu, namun tubuhnya besar dan berat. Dari kejauhan, samar terdengar suara teriakan, atau mungkin tangisan. Raka merinding. Les, kau dengar itu? Lestari mengangguk, wajahnya tegang. Ya, ada orang di dalam sana. Komandan Arif memberi kode lewat radio. Perahu patroli 2, kepung dari kanan. 3, siap di belakang. Jangan sampai kapal ini lolos. Ketegangan meningkat. Kapal target tiba-tiba mempercepat laju, mesinnya meraung seperti binatang buas. Gelombang tinggi membuat perahu patroli berguncang hebat. Dia coba kabur, teriak salah satu aparat. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul dari kapal besar itu. Dentuman keras menggema. Peluru menghantam air tak jauh dari perahu patroli. Sindikat rupanya bersenjata. Balas tembakan peringatan, perintah Arif. Suara senapan aparat meledak di udara malam, memantul di permukaan laut. Kapal besar itu tetap tak mau berhenti. Dari dalam, terdengar suara lebih jelas, orang-orang yang berteriak minta tolong. Raka berusaha menyorot dengan kamera kecilnya. Di momen singkat, ia melihat sekilas wajah-wajah pucat menempel di jeruji kecil di samping kapal. Mata mereka kosong, sebagian penuh ketakutan. Astaga, mereka manusia, Les. Mereka disekap, namun sebelum Raka bisa merekam lebih banyak, kapal itu membelok tajam menuju jalur tikus yang penuh karang. Perahu patroli harus berhati-hati, sedikit salah langkah bisa karam. Komandan, kita nggak bisa kejar terlalu dekat. Ada karang, seru seorang awak. Arif menimbang cepat. Kita harus cegah mereka. Kalau kapal itu sampai Johor, kita kehilangan jejak. Mereka nekat menerobos lebih dalam. Ombak menghantam keras. Tiba-tiba, dari arah gelap muncul kapal kecil lain, seperti pengawal. Kapal itu menabrakkan diri ke arah perahu patroli. Benturan keras membuat semua hampir terlempar. Raka terhempas ke lantai perahu, kamera hampir jatuh ke laut. Lestari berteriak histeris, memegang erat tiang. Rak, pegang kuat-kuat, baku tembak pecah lagi. Cahaya peluru menyambar gelap malam. Kapal misterius semakin menjauh, suara mesin makin samar. Arif menggeram, mereka sudah siapkan pengawal. Ini bukan operasi kecil. Meski berhasil menghindari tabrakan, perahu patroli kehilangan jarak. Kapal besar itu akhirnya menghilang di balik kabut perbatasan, meninggalkan suara samar jeritan yang terus terngiang di telinga Raka. Malam itu mereka kembali ke dermaga dengan hati berat. Lestari duduk diam, matanya kosong. Rak, aku masih dengar suara mereka, orang-orang itu. Kita gagal menyelamatkan mereka. Raka mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ini belum selesai. Justru sekarang kita tahu, mereka masih hidup. Dan kita harus bongkar sindikat ini sampai ke akar. Di posko, Arif menggelar rapat darurat. Kapal itu menuju Johor. Kita butuh kerja sama lintas negara, tapi ini rumit. Kalau bocor sedikit saja, sindikat akan kabur. Raka menatap Arif penuh tekad. Komandan, kalau jalur resmi sulit, biarkan saya dan Lestari masuk lewat jalur lain. Kami bisa menyamar, mencari informasi dari dalam. Arif terdiam, menimbang resiko. Kalian sudah jadi target. Kalau masuk terlalu dalam, nyawa kalian bisa melayang. Namun Raka tidak mundur. Komandan, mereka sudah membunuh puluhan orang. Kalau kita diam, korban akan terus bertambah. Saya tidak peduli nyawa jadi taruhan, saya harus tahu siapa dalang di balik ini. Arif akhirnya menghela napas berat. Baik, tapi kita rencanakan matang.
Jangan ada gerakan gegabah. Sementara itu, jauh di Johor, pria berbekas luka di wajah, pemimpin sindikat, duduk di kursi besar dalam gudang tua. Seorang anak buahnya melapor, "Kapal selamat, bos." Tapi hampir saja tertangkap patroli Indonesia. Pria itu tersenyum dingin. Biarkan mereka merasa sudah dekat. Semakin mereka mengejar, semakin mudah kita jebak. Ancaman kian nyata. Laut Batam bukan lagi sekadar perbatasan. Ia telah berubah menjadi medan perang senyap antara manusia-manusia yang mencari kebenaran, dan sindikat gelap yang siap membunuh demi menutupinya. Hujan deras mengguyur Batam malam itu. Jalanan basah dan berkilau, seperti memantulkan rahasia yang tak terucap. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Raka dan Lestari duduk berhadapan dengan Komandan Arif. Di atas meja kayu sederhana, peta Batam dan Johor terbentang, penuh dengan lingkaran merah dan tanda panah. "Informasi terakhir," kata Arif sambil menunjuk satu titik, "sindikat punya markas di Johor Bahru. Gudang tua dekat pelabuhan ilegal. Dari situlah kapal-kapal berangkat, membawa manusia yang mereka culik atau perdaya." Raka mencondongkan tubuhnya. "Kalau begitu, kami harus masuk ke sana." Arif menatapnya tajam. "Raka, ini bukan liputan investigasi biasa. Kau dan Lestari sudah jadi target. Mereka bisa bunuh kalian sebelum sempat melangkah." Lestari yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Justru karena kami sudah jadi target, Komandan, tidak ada lagi jalan mundur. Kalau kami berhenti sekarang, semua pengorbanan sia-sia. 36 mayat itu akan tetap menjadi misteri." Arif menghela napas berat. Ia tahu semangat kedua anak muda itu bukan sekadar ambisi, melainkan juga rasa tanggung jawab. "Baik, tapi dengar baik-baik. Kalian akan masuk sebagai pekerja migran ilegal. Jalur ini sering dipakai sindikat untuk merekrut korban. Kita punya orang dalam yang bisa membantu. Nama orang itu adalah Darman, seorang mantan penyelundup yang kini menjadi informan. Wajahnya keras, penuh bekas luka lama, namun matanya tajam seperti orang yang pernah melihat terlalu banyak kematian. Kalian harus hati-hati," ujar Darman dengan suara serak. "Sindikat tidak percaya siapapun. Sekali kalian salah langkah, tubuh kalian bisa berakhir di laut." Raka dan Lestari berangkat malam itu juga. Mereka menyamar sebagai pasangan suami istri yang mencari kerja di Johor. Di Pelabuhan Tikus, Darman memperkenalkan mereka pada seorang perantara. Perahu kayu kecil membawa mereka menyeberang laut gelap. Ombak menghantam keras, dingin menusuk tulang. Di tengah perjalanan, Raka sempat menoleh. Di kejauhan, lampu Batam tampak mengecil, seperti bintang yang padam. Ia merasakan sesuatu di dadanya, takut, tapi juga tekad. Sesampainya di Johor, mereka langsung dibawa ke sebuah gudang tua. Di dalamnya, puluhan orang berdesakan. Ada wajah-wajah muda dari Indonesia, Filipina, Myanmar, bahkan Afrika. Semua tampak ketakutan, sebagian lemah tak berdaya. Lestari berbisik lirih, "Rak, mereka semua calon korban." Tak lama, pria tinggi dengan bekas luka di wajah masuk. Dialah pemimpin sindikat yang sebelumnya muncul di laporan Arif. Suaranya berat dan dingin. "Kalian semua di sini milik kami. Jangan coba kabur. Di luar sana, tak ada yang bisa selamat tanpa kami." Sorot matanya menyapu kerumunan, berhenti sejenak di Raka dan Lestari. Raka berusaha menunduk, menahan napas agar tak ketahuan. Malam itu, mereka dipaksa tidur di lantai semen gudang, di antara tubuh-tubuh letih. Bau keringat, darah, dan ketakutan bercampur jadi satu. Lestari tak kuasa menahan air mata. "Rak, aku takut. Bagaimana kalau mereka tahu kita bukan korban biasa?" Raka menggenggam tangannya erat. "Kita harus tahan. Ini satu-satunya cara menemukan kebenaran." Hari berikutnya, mereka dipindahkan ke kapal lebih besar yang sudah siap berangkat. Di lambung kapal, Raka melihat jeruji besi, rantai, bahkan ruangan sempit tanpa ventilasi. Inilah penjara terapung yang membuat 36 orang sebelumnya tewas mengenaskan. Lestari menahan napas, wajahnya pucat. Jadi, beginilah caranya mereka menyiksa orang-orang itu. Di tengah kepanikan itu, Darman yang ternyata ikut menyusup mendekat diam-diam. "Aku sudah pasang tanda. Kapal ini akan diikuti tim patroli Arif. Tapi kalian harus cari bukti kuat sebelum kapal berlayar." Raka segera menyalakan kamera kecil yang disembunyikan di bajunya. Ia merekam kondisi kapal, wajah para korban, dan juga sosok pemimpin sindikat. Semua ini bisa jadi bukti tak terbantahkan. Namun aksi mereka tak luput dari pengawasan. Seorang anak buah sindikat, bermata tajam, menatap ke arah Raka. Ia berjalan mendekat, wajahnya curiga. "Hei, kau," bentaknya.
Apa yang kau sembunyikan di bajumu? Jantung Raka hampir berhenti. Lestari menahan napas, wajahnya memucat. Darman melangkah cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Dia cuma sakit perut. Jangan ganggu. Namun pria itu tak percaya. Ia mendorong Raka hingga terjatuh. Tangannya meraih baju Raka. Kamera kecil hampir terlihat. Saat itulah terdengar suara keras dari atas kapal. Pemimpin sindikat berteriak, "Semua diam! Kita berangkat malam ini." Johor menunggu. Keributan kecil itu terhenti, namun kecurigaan jelas masih membara. Raka sadar, mereka kini berjalan di tepi jurang. Satu kesalahan lagi, nyawa mereka tak akan tersisa. Di laut, jauh dari sana, Komandan Arif dan tim patroli bersiap di kapal cepat. Radio berderak, suara Darman terdengar samar, mereka berangkat malam ini. Siapkan penyergapan. Arif mengepalkan tangan. Baik, malam ini kita akhiri permainan mereka. Namun ia tahu, dengan Raka dan Lestari berada di dalam kapal musuh, operasi ini bisa berubah menjadi mimpi buruk kapan saja. Malam itu, udara Batam dipenuhi ketegangan. Di pelabuhan Batu Ampar, kapal nelayan tua yang dulu menyimpan 36 mayat kini menjadi pusat perhatian dunia. Polisi, TNI AL, bahkan perwakilan internasional berjaga di sekelilingnya. Lampu sorot menyoroti tubuh kapal yang berkarat, seakan ingin menguak semua rahasia yang tersisa. Arman, wartawan senior Batam Pos yang sejak awal mengikuti kasus ini, berdiri di tepi dermaga. Wajahnya terlihat letih, tetapi matanya menyala penuh semangat. Ia tahu, malam ini mungkin menjadi puncak dari seluruh misteri. Ini bukan sekadar kriminal biasa, bisiknya kepada Raka, fotografer muda yang setia menemaninya. Ini bisa jadi skandal lintas negara. Di ruang konferensi darurat, Kapolresta Barelang, Kombes Rudi Hartanto, memimpin rapat terakhir bersama perwakilan TNI AL, Bea Cukai, dan utusan Kementerian Luar Negeri. Di hadapan mereka terhampar dokumen hasil investigasi, rekaman GPS kapal, catatan manifest palsu, serta laporan forensik yang menghubungkan 36 mayat itu dengan jaringan perdagangan manusia internasional. Semua bukti mengarah pada sindikat yang beroperasi dari Thailand, Malaysia, hingga masuk ke Batam, ujar Kombes Rudi tegas. Kapal ini digunakan sebagai transportasi ilegal. Namun, yang lebih mengerikan, sebagian besar korban bukan sekadar diselundupkan. Mereka sengaja dibiarkan mati. Suasana ruangan hening. Beberapa pejabat menunduk, tak sanggup membayangkan betapa kejamnya kejahatan ini. Kesaksian yang mengguncang. Sore sebelumnya, sebuah kesaksian baru muncul dari seorang pria bernama Lim Chey Hua, warga Malaysia yang ditangkap di Johor. Ia mengaku pernah menjadi awak kapal itu sebelum melarikan diri. Melalui video call di ruang penyidikan, ia bercerita dengan wajah pucat. Mereka bukan penumpang biasa, katanya terbata. Sebagian adalah pekerja migran ilegal, sebagian lagi orang-orang yang diculik. Ada juga yang saya curiga organ tubuhnya dijual. Saat kapal itu penuh, sindikat sengaja menutup ventilasi, membiarkan mereka sesak napas hingga mati. Kapal itu bukan sekadar transportasi, tapi kuburan berjalan. Keterangan Lim membuat bulu kuduk semua orang merinding. Arman yang ikut menyaksikan wawancara itu menatap kosong ke layar. Ia teringat kembali bau busuk menusuk hidung saat pertama kali mayat-mayat itu ditemukan. Bau kematian yang ternyata memang disengaja. Pengejaran terakhir. Sementara investigasi berlangsung, intelijen TNI AL melaporkan kabar penting. Salah satu kapal induk sindikat telah terdeteksi bergerak di perairan Natuna. Kapal itu jauh lebih besar, diduga menjadi pusat kendali operasi gelap. Malam itu juga, sebuah operasi gabungan diluncurkan. KRI Halasan, kapal cepat TNI AL, berlayar meninggalkan dermaga. Arman ikut di dalamnya sebagai wartawan embed, meski risiko nyawanya besar. Angin laut malam menggigit, ombak menghantam keras, tetapi tidak ada satupun yang gentar. Beberapa jam kemudian, radar kapal menangkap sosok gelap bergerak cepat di cakrawala. Komandan kapal memerintahkan lampu sorot dinyalakan. Benar saja, kapal induk itu berusaha kabur. Tembakan peringatan dilepaskan, mengguncang keheningan malam. Namun kapal sindikat tidak menyerah. Mereka justru membalas dengan senjata api rakitan, membuat baku tembak di tengah laut. Suara dentuman menggema, menegangkan seluruh awak. Arman berjongkok di balik dinding baja, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari, inilah puncak dari semua liputannya. Jika malam ini berhasil, maka rahasia besar perbatasan Indonesia akan terbongkar. Jika gagal, mungkin namanya akan hilang di dasar laut. Fakta yang tersingkap? Setelah baku tembak yang sengit, kapal sindikat akhirnya berhasil dilumpuhkan.
Beberapa awak ditangkap, sebagian melompat ke laut, dan sebagian lagi tewas. Ketika aparat naik ke atas kapal, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada dugaan awal. Di dek bawah, ada puluhan kandang besi berisi manusia yang masih hidup. Mereka kurus, lemah, dan penuh luka. Beberapa berbisik lemah, memohon air minum. Jumlah mereka sekitar 24 orang, berasal dari berbagai negara, Indonesia, Myanmar, Bangladesh, bahkan Afrika. Salah satu korban, seorang perempuan muda asal Lombok bernama Ningsih, bercerita dengan suara serak, "Kami dibohongi. Katanya mau dibawa kerja ke Malaysia. Tapi di kapal ini, teman-teman saya mati satu persatu. Yang selamat hanya karena dipisahkan ke kapal besar ini. Kapal kecil yang kalian temukan, itu sudah jadi kuburan bagi mereka." Keterangan itu menghantam semua orang seperti petir. Artinya, kapal nelayan yang ditemukan di Batam hanyalah satu dari banyak kapal maut. Sindikat ini memperlakukan manusia tak ubahnya seperti barang dagangan yang bisa dibuang kapan saja. Reaksi dunia. Kabar operasi penyelamatan ini menyebar cepat. Media internasional menyoroti Batam, perbatasan Indonesia, dan jaringan sindikat yang akhirnya terbongkar. Pemerintah Indonesia bersama Interpol segera mengumumkan kerja sama lintas negara untuk memburu dalang utama yang masih buron. Di sisi lain, warga Batam masih trauma. Pantai-pantai sepi, nelayan enggan melaut. Mereka takut menemukan lagi kapal hantu penuh mayat. Beberapa keluarga dari korban datang dari berbagai daerah, menangis histeris saat jenazah berhasil diidentifikasi. Arman menulis artikelnya dengan tangan bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar berita. Ini adalah peringatan bagi dunia, di balik lautan yang tampak tenang, ada industri gelap yang haus darah. Beberapa minggu kemudian, kapal nelayan tua yang berkarat itu akhirnya ditarik ke darat. Pemerintah memutuskan tidak akan membiarkannya kembali ke laut. Kapal itu diletakkan di sebuah lahan kosong dekat pelabuhan, diberi pagar, dan dijadikan monumen peringatan. Di depannya, sebuah plakat bertuliskan, "Agar dunia tak lupa, disinilah pernah disembunyikan 36 nyawa manusia. Semoga tidak ada lagi kapal kematian di lautan kita." Arman berdiri di sana, menatap kapal bisu itu. Raka menyalakan kamera, mengabadikan momen bersejarah. Angin laut bertiup, membawa aroma asin yang bercampur getir. "Raka," kata Arman lirih, "kita sudah melihat sendiri betapa murahnya harga nyawa di mata sindikat. Tapi setidaknya, malam ini, kita bisa bilang pada dunia bahwa kebenaran akhirnya menang." Raka mengangguk. "Ya, Bang. Tapi aku yakin ini belum akhir. Masih ada kapal-kapal lain di luar sana." Arman terdiam. Matanya menatap jauh ke horizon, di mana laut biru membentang luas. Di balik ombak yang tampak damai, mungkin masih ada rahasia kelam lain yang menunggu terkuak. Dan bagi Arman, tugasnya sebagai saksi belum selesai.